adik-adik, udah lama ya kita sekolah minggu. Bahkan sampai berbulan-bulan kita di rumah, lihat sekolah minggu online di YouTube, nggak di gereja. Tetapi sekolah minggu secara online ini tidak menghalangi kita untuk tetap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah adik-adik, di sini kita akan memujikan 2 lagu pujian. Jadi lagu yang pertama, Sayang Sayang Disayang. Lagu yang kedua, Hati yang Gembira Adalah Obat. Shalom adik-adik, Bang Ucok yakin kalian dalam keadaan baik-baik saja, karena pasti kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa penyertaannya kepada kita semua. Nah, saat ini tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan tentang Raja Yosia yang tidak taat kepada Tuhan. Untuk ayat bacaannya, adik-adik bisa membaca di kitab 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai 24. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman dan baik dan dapat mendapatkan pelajaran dari firman-Mu dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, saat ini Bang Ucok punya sebuah video. Coba adik-adik tonton videonya dahulu ya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam.
kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan? Sudah dikerjakan? Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita.
kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, bagaimana videonya yang telah Bang Ucok tayangkan tadi? Kira-kira apa yang bisa adik-adik pelajari dari video tadi? Jadi, dari video yang telah kita lihat bersama-sama tadi, kita bisa belajar bahwa terkadang kita itu tidak taat kepada Yesus, kepada orang tua kita. Dia selalu mengingatkan kita dan menyayangi kita. Padahal apa yang Yesus dan orang tua kita katakan ada hal yang terbaik untuk diri kita, tetapi terkadang kita tidak menurutinya dan kita malah semaunya sendiri, dan kita akan menyesal setelah sesuatu hal atau hal yang buruk terjadi kepada diri kita. Nah, seperti Raja Yosia. Raja Yosia pun tidak patuh kepada Tuhan. Jadi pada suatu hari ada Raja Mesir yang bernama Neko sedang berperang di Sungai Efrat. Karena Raja Yosia mendengar hal itu, akhirnya Yosia pun menghadapi Raja Neko. Tapi Raja Neko ini mengutus orang untuk mengatakan kepada Raja Yosia untuk tidak melawannya. Tetapi Raja Yosia menghiraukan perkataan itu dan tetap maju berperang. Akhirnya Raja Yosia pun mati karena dihujani anak panah yang menembaki dirinya. Nah, dari kisah Raja Yosia kita bisa belajar bahwa kita mulai sekarang kita harus menjadi anak yang taat kepada Yesus dan orang tua kita, agar kita bisa menjadi anak-anak terang dan menjadi teladan bagi teman-teman kita. Sekian firman Tuhan dari Bang Ucok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik sudah paham kan apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu? Adik-adik jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan ya, tapi adik-adik juga harus menjadi pelaku akan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kita menutup sekolah minggu pada hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, sehingga Engkau telah menyertai sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Jika saat ini Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali, Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah, berkati kesehatan mereka dan berkati studi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.